Di awal film kita diperlihatkan seorang pengembala yang berada di sebuah gurun. Ia mendapati keanehan yang terjadi. Sepertinya ada sesuatu yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi, membuat unta miliknya pergi menjauh. Tiba-tiba saja sebuah makhluk mengerikan muncul dari dalam tanah dan menyerangnya. Dan inilah Invasion, sebuah film serial yang mengisahkan penyerangan makhluk mengerikan yang akan menghancurkan dunia. Dan film pun baru dimulai. Kita akan beralih di suatu wilayah bernama Oklahoma di Amerika. Seorang polisi tua bernama Tyson sedang menyiapkan diri untuk pergi ke kantor. Istrinya begitu sayang dengannya. Ia begitu senang karena akhirnya Tyson bisa segera pensiun dari kepolisian dan menikmati masa tuanya. Tak lama kemudian Tyson sampai di kantornya. Ia terlihat sudah mengemasi semua barang-barangnya. Tyson memiliki sahabat bernama Grady. Di sana Grady melaporkan jika terdapat sebuah kasus dari seorang bernama Ben Shelton tentang mobil ibunya yang dicuri. Akhirnya mereka berdua menuju ke rumah Ben untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Ben begitu marah dan menuduh keponakannya yang bernama Carl dan Kate yang telah mencuri mobil milik ibunya. Ben menjelaskan bahwa keponakannya itu telah menghilang beberapa hari ini dan ia tak menemukannya dimanapun. Di sana Tyson tak sengaja melihat ada sesuatu yang aneh terjadi pada sekumpulan burung gagak yang ada di ladang. Ia menjadi begitu penasaran dan mengeceknya. Dari atas menara terlihat sebuah kawah raksasa yang dikelilingi para burung gagak itu. Kita beralih di sebuah tempat bernama Long Island di Amerika. Seorang wanita parubaya bernama Anissa. Ia hidup bersama suaminya bernama Ahmed dan kedua anaknya bernama Luke dan Sarah. Mereka tampak seperti keluarga yang cukup bahagia. Kita akan berpindah lagi di kota Tokyo, negara Jepang. Kita akan diperlihatkan wanita cantik bernama Hinata. Ia menulis surat untuk temannya yang ia cintai bernama Mitsuki. Ternyata Hinata berniat melakukan perjalanan luar angkasa bersama tim astronotnya. Mereka berencana merancang misi lebih dalam ke Mars dan angkasa. Nampak Mitsuki yang khawatir dengan temannya itu. Ia menyiapkan segala kebutuhan Hinata dan tim untuk melakukan lepas landas roketnya. Tak lama kemudian, Kapten Yamato meminta Mitsuki mengecek kesiapan Hinata dan krunya. Setelah memeriksa semua persiapan yang ada, Mitsuki dan Hinata saling mengucapkan salam perpisahan satu sama lain. Apa daya mereka harus berpisah demi tugas negara. Kembali pada Tyson dan Grady yang melihat sebuah kawah cukup besar berada di ladang milik Ben. Mereka berasumsi jika terjadi sebuah ledakan laboratorium di tempat tersebut. Mereka terus mencari hingga menemukan mobil milik ibunya Ben yang ditinggalkan oleh keponakannya. Grady merasa jika Carl dan Kate berusaha mengubur bukti dan pergi dari mobil tersebut. Sayangnya Tyson menemukan dompet milik Carl, sehingga tidak mungkin mereka kabur dari sana. Mendadak segerombolan belalang menyerang mereka. Beruntung Tyson dan Grady berhasil berlindung. Sepertinya para belalang itu ketakutan oleh sesuatu. Adegan beralih memperlihatkan sekolahan anak Anissa. Ketika Luke dan teman-temannya sedang bermain musik, tiba-tiba para anak di tempat itu mengalami mimisan secara bersamaan. Hal itu membuat semuanya panik. Berbeda dengan Luke yang tak mengalami gejala tersebut. Tak lama kemudian Anissa mendatangi sekolah dan khawatir akan kondisi anak-anaknya. Sarah terlihat mimisan dan ketakutan, namun berbeda dengan Luke yang tak mengalaminya. Scene berpindah ketika Tyson dan Grady mendatangi sebuah alamat yang berada di dompet milik Carl. Mereka menduga telah terjadi hal buruk kepada anak itu. Ia menginterogasi Daniel yang merupakan debt collector yang sering mencari Carl dan Kate. Namun Daniel merasa tidak mengenal Carl dan Kate, bahkan dirinya malah menghina Tyson di depan teman-temannya. Hal itu membuat Tyson marah dan sekali lagi menginterogasinya. Daniel berkata jujur bahwa dirinya tidak mendatangi Carl sebelumnya. Daniel memberitahu jika Carl selalu bersama pacarnya.
Tyson lantas mendatangi pacar Carl. Sayangnya anak itu tetap tidak ditemukan. Dari pengakuan pacarnya, Carl dan Kate berutang di mana-mana hingga pacarnya tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Tyson merasa Carl diculik, ia akan mencarinya hingga ketemu. Inilah hari terakhir yang berat untuk Tyson lalui sebelum dia pensiun. Sementara itu Anissa menghubungi Ahmed dan memberitahu jika putri mereka sedang sakit. Sayangnya Ahmed beralasan sedang mengadakan rapat. Anissa lalu membawa putrinya itu ke rumah sakit. Seorang dokter keluar dari ruangan dan memberitahu bahwa keadaan Sarah baik-baik saja. Luke penasaran kenapa dirinya tidak mimisan. Namun dokter juga tidak tahu akan hal itu. Pada malamnya, listrik di rumah Anissa mengalami mati mendadak dan tiba-tiba menyala kembali, memperlihatkan kekacauan yang terjadi di dunia. Tiba-tiba Luke memberitahu jika ayahnya menuju ke suatu tempat, bukannya pulang ke rumah. Bahkan Anissa tidak bisa menghubungi suaminya. Kembali ke Tokyo, di mana roket Hinata berhasil diluncurkan, membuat semua orang begitu senang melihatnya. Terlihat Mitsuki yang lega bahwa sahabatnya berhasil terbang. Namun di dalam hatinya ia begitu sedih berpisah dengan Hinata. Di sisi lain, Grady merasa ini saatnya Tyson untuk mengakhiri perjalanan karirnya. Sayangnya Tyson masih belum bisa merelakan kasus hilangnya Carl dan Kate begitu saja. Namun apa daya, masa tugasnya sudah selesai. Di lain tempat, Anissa melacak keberadaan suaminya yang berada di sebuah rumah. Ia perlahan mengintip di dalam rumah itu yang ternyata Ahmed sedang bercinta dengan wanita lain. Membuat hati Anissa hancur melihat suaminya berselingkuh di depan matanya. Anissa kembali ke mobilnya dengan sakit hati. Anak-anaknya menanyakan keadaan ibunya itu. Anissa tetap tegar dengan keadaan tersebut dan kembali ke rumah. Meski dirinya merasa hancur, namun ia harus berpikir jernih menyelesaikan masalah ini. Ia melihat di profil biodata wanita selingkuhan Ahmed yang bernama Mandy. Perempuan cantik itu berjualan makanan. Dengan menahan amarahnya, Anissa menyukai semua foto Mandy. Kembali ke Mitsuki yang begitu merasa kehilangan atas kepergian Hinata. Ia merasa begitu kesepian pada malam itu. Ia berharap Hinata baik-baik saja. Beralih pada Anissa yang menyambut Ahmed yang baru saja pulang. Ia menjamu Ahmed dengan berbagai makanan yang sering Mandy bagikan di sosial medianya. Akhirnya Ahmed tahu jika Anissa sudah mengetahui perselingkuhannya dengan teman kerjanya itu. Anissa merasa kecewa atas sikap Ahmed kepadanya. Padahal dirinya sudah berusaha menjadi istri yang baik dan ibu bagi anak-anaknya. Ahmed hanya terdiam 1000 bahasa karena ia tak bisa menjelaskan semua yang terjadi. Tiba-tiba saja sebuah gempa terjadi, membuat mereka semua panik. Sedangkan di pesawatnya, Hinata dan teman-temannya diserang sesuatu, membuat pesawat itu hancur. Kembali ke bumi, di mana Tyson disambut meriah oleh gubernur dan warga kota untuk menghormatinya yang telah melayani kota hingga saat ini. Tyson lalu memberikan sambutannya. Ia merasa bangga dan senang bisa melakukan tugasnya. Tiba-tiba saja ia teringat dengan kasus Carl dan Kate, membuatnya pergi begitu saja dari tempat itu. Ia menuju kembali ke ladang dan berniat menyelesaikan tugas terakhirnya, menemukan kedua anak tersebut. Ia terus berusaha mencari keberadaan mereka hingga sesuatu terjadi kepadanya. Sebuah pergerakan terjadi di bawah pasir ketika Tyson mencarinya. Ia diserang sesuatu dan melihat sebuah pesawat raksasa yang berada di atasnya. Kembali pada Anissa yang melihat keadaan sekitar rumahnya yang begitu kacau. Ahmed mengajak Anissa untuk kembali ke kamar. Mereka berasumsi sebuah tornado baru saja terjadi. Ahmed dan Anissa berusaha menutupi semua yang terjadi sebelumnya. Anissa hendak menenangkan dirinya pergi keluar, namun Ahmed mencegah hal itu karena ia berpikir di luar berbahaya.
Ahmed berencana melihat kondisi yang terjadi di luar. Terlihat keadaan yang benar-benar kacau menimpa tetangganya. Bahkan saluran telepon harus terputus, membuat mereka tidak bisa meminta bantuan. Banyak warga yang pergi ke pengungsian. Adegan berpindah di kota London, negara Inggris. Seorang siswa introvert bernama Casper menemui teman-temannya. Mereka bersama-sama menuju ke sekolah. Di perjalanan, Casper melihat gadis yang ia sukai bernama Jamila. Tak lama berselang, seorang bocah nakal bernama Monty membuli Casper. Ia merasa Casper anak yang aneh karena sering mengalami kejang-kejang. Beruntung Casper berhasil diselamatkan salah satu guru yang ada di tempat itu. Teman-teman Casper mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba Casper berlari menuju ke toilet. Terlihat ia muntah darah dan meminum sebuah obat penenang. Akhirnya ia merasa menjadi lebih baik. Setelahnya Casper dan kawan-kawannya akan pergi untuk berlibur. Di sana Jamila mengejek Monty di depan teman-temannya, membuat Casper tersenyum. Akhirnya mereka berangkat menuju ke suatu tempat. Sementara itu Mitsuki masih merasa kesepian atas kepergian Hinata sahabatnya. Ia melakukan kegiatan yang begitu membosankan saat ini. Keesokannya Kapten Hashimoto menelpon untuk segera ke kantor. Ternyata terjadi sebuah kondisi darurat dari pesawat yang Hinata tumpangi. Mitsuki lalu mengecek kondisi keberadaan pesawat tersebut. Bahkan beberapa satelit milik NASA telah mati. Akhirnya Mitsuki menemukan sinyal darurat di pesawat itu 3 jam yang lalu. Mitsuki lalu melihat rekaman terakhir kapal tersebut yang tiba-tiba saja hancur. Hal itu membuat Mitsuki bersedih karena kehilangan sahabatnya. Pemerintah Jepang lalu memberitahu kepada publik bahwa pesawat yang ditumpangi Hinata telah hancur dan hilang kontak. Mitsuki merasa dunia sudah hancur dan nampak kesedihan yang mendalam terlihat di wajahnya. Beralih di pangkalan militer Amerika yang ada di Afghanistan, terlihat Kapten Trev begitu akrab dengan regunya. Mereka bermain-main sebelum menjalankan sebuah misi yang berbahaya. Setelahnya, Trev menghubungi istrinya untuk menanyakan kondisi keluarganya yang ada di Amerika. Ia memiliki tanggung jawab melindungi para bawahannya itu. Kembali ke London, di mana saat Casper mendengarkan musik, tiba-tiba Jamila mengambil buku gambarnya yang memperlihatkan gambar-gambar aneh berupa alien yang dibuat Casper. Di sana Jamila dan Casper mulai dekat satu sama lain. Di sisi lain, Ahmed dan tetangganya terkejut ketika melihat rumahnya yang ternyata tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sementara rumah yang lainnya hancur berantakan. Ketika Anissa keluar untuk melihat keadaan, tiba-tiba Sarah berteriak ketakutan karena Luke mengalami hal aneh. Luke merasa begitu kesakitan, ada sesuatu yang mengganggu telinganya. Akhirnya Anissa berhasil membuat Luke kembali tersadar. Tiba-tiba listrik kembali menyala. Luke memberitahu bahwa ada yang bersuara di telinganya. Sesuatu itu mengatakan kata Wajo berulang-ulang. Anissa lalu melihat telepon rumah yang tersambung dengan handphone milik Ahmed. Ternyata Ahmed begitu khawatir dengan selingkuhannya. Kembali ke London, di mana terjadi keanehan ketika Casper mengalami kejang-kejang membuat semua murid panik. Pak guru yang menyetir menjadi panik hingga tak melihat ada sebuah benda jatuh dari langit. Akhirnya mobil mereka hilang kendali dan masuk dalam jurang yang begitu dalam. Di sisi lain, Ahmed kembali dengan berdalih telah menelpon polisi namun tidak bisa terhubung. Anissa yang tahu kebusukan Ahmed menyuruhnya untuk menjauh dari keluarganya. Tiba-tiba saja sebuah gelombang kejut menyerang Ahmed. Mereka begitu ketakutan apa yang sebenarnya telah terjadi. Anissa menyuruh semuanya berkemas karena mereka akan segera pergi dari tempat itu. Di Tokyo, Mitsuki terlihat begitu sedih. Ia merasa semuanya sudah berakhir setelah kepergian Hinata. Sedangkan di Afghanistan, Kapten Trev dan pasukannya menerima misi bahaya di tengah kota. Mereka bernyanyi bersama untuk menghilangkan ketegangan.
Tak lama kemudian mereka sampai di tengah kota yang begitu kacau. Seseorang memberitahu jika ada sesuatu terjadi di sekolah. Akhirnya para tentara itu menuju ke sekolah yang dimaksud. Sesampainya di sana mereka hanya menemukan beberapa murid yang ketakutan. Di sana ada salah satu murid yang menggambar sebuah lingkaran dengan darahnya. Trev begitu bingung dengan apa yang terjadi. Ia lalu menunjuk ke arah gurun. Trev melihat sebuah pusaran angin misterius. Kembali pada Anissa dan keluarganya hendak pergi dari rumah. Ahmed begitu panik hingga membuatnya tak bisa menyalakan mobil. Ia malah keluar dari mobil dan meminta tumpangan kepada tetangganya. Bahkan dirinya tidak peduli dengan keluarganya. Anissa begitu marah melihat kelakuan suaminya itu. Ia menyuruh Ahmed kembali ke mobil dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Anissa lalu berhasil menyalakan mobil dan menenangkan anak-anaknya. Mereka akhirnya pergi bersama-sama menuju ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Trev dan pasukannya berhasil sampai di pusaran angin itu terjadi. Di sana mereka menyergap tempat itu yang dikira ada sebuah kelompok teroris. Hingga sebuah pusaran angin yang aneh mulai menyerang mereka, membuat semuanya berpisah. Akhirnya muncul sebuah makhluk aneh di depan mata mereka. Trev dan pasukannya menembaki makhluk itu. Tiba-tiba saja makhluk itu menyerang mereka semua. Dan film pun bersambung. Kembali melanjutkan alur cerita film serial Invasion episode 3 dan 4. Jika belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Terlihat keadaan Trev yang masih selamat dari serangan makhluk tersebut. Sayangnya pasukan miliknya telah menghilang begitu saja. Ia kembali ke mobil dan meminta bantuan kepada markas terdekat. Sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Trev bersusah payah mengobati luka di dadanya. Di sisi lain, Anissa membawa kendaraannya begitu cepat, membuat Ahmed khawatir jika terjadi hal yang buruk kepada mereka. Mereka mengalami kemacetan yang begitu parah akibat penuhnya warga yang ingin meninggalkan kota. Di London, Casper dan teman-temannya berhasil selamat. Sayangnya, guru mereka harus terluka cukup parah. Bahkan mereka tak bisa mendapatkan sinyal dan harus terjebak di sebuah jurang yang cukup tinggi. Sementara itu di Tokyo, Mitsuki masih bersedih atas semua yang terjadi kepada Hinata. Ia merasa putus asa dengan hidupnya saat ini. Namun dirinya harus kembali bekerja dan berharap sebuah keajaiban terjadi. Ia melihat di televisi bahwa kepanikan massal terjadi di seluruh dunia akibat fenomena aneh yang telah terjadi. Kembali pada Trev yang masih mencari bantuan di tengah gurun yang tandus itu. Ia merasa kelelahan dan putus asa karena tak memiliki cukup air. Ketika Trev sudah hampir di ujung kematiannya, ia berhalusinasi melihat putrinya. Sementara itu, Casper melihat kondisi gurunya yang begitu parah. Mereka hanya bisa berharap bantuan segera datang ke sana. Tiba-tiba saja Monty datang dan menuduh Casper yang mengakibatkan semua ini terjadi. Jamila berusaha melerai mereka. Bahkan teman Casper berusaha menenangkan Monty dengan memberikan makanan miliknya. Awalnya mereka mengusulkan untuk memanjat tebing itu. Sayangnya Monty melarang mereka melakukannya dan berharap bantuan segera datang. Kembali pada Anissa yang sejenak pergi ke minimarket. Di sana Anissa melihat berita bahwa situasi memburuk dan menyuruh semua warga mengungsi ke tempat yang aman. Bahkan Anissa melihat Ahmed yang hendak mengisi bahan bakar harus mengantri, kemungkinan mereka tak mendapatkan bahan bakar itu. Akhirnya Anissa nekat mengambil sebuah kunci mobil di meja dan menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam mobil curiannya itu. Terlihat Luke bingung atas apa yang dilakukan ibunya. Di lain tempat, Trev melihat seseorang yang mendekatinya membuat Trev begitu ketakutan. Ternyata orang itu hanya ingin memberinya sedikit air minum. Trev menanyakan tentang pasukannya yang hilang. Pengembala itu membuat sebuah ilustrasi karena mereka terkendala bahasa, bahwa dirinya melihat 7 pasukan yang pergi. Sedangkan di Tokyo, Mitsuki kembali ke kantornya. Ia begitu terkejut
bahwa NASA mengambil alih tempatnya bekerja. Kapten Hashimoto menyuruh Mitsuki untuk tetap tenang. Ia menyuruh Mitsuki untuk pulang. Tiba-tiba Mitsuki mencuri kartu identitasnya dan masuk ke dalam ruangan komunikasi. Temannya sudah memperingatkan Mitsuki, namun Mitsuki akan tetap melihat apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat milik Hinata. Di London, Casper membuat api untuk menghangatkan badan sekaligus berharap ada yang melihat asapnya. Tiba-tiba Monty datang dan meminta maaf kepada Casper. Di sana Monty mengorek informasi tentang keluarga Casper. Monty memberitahu bahwa kehidupan keluarganya tidak harmonis, bahkan ayahnya meninggalkan dirinya sedari kecil. Casper memberitahu jika ibunya lumpuh akibat ayahnya mendorong ibunya dari tangga. Ia menyesal tidak bisa menolong ibunya saat itu. Ternyata Monty hanya bercanda tentang ayahnya. Ia hanya menertawakan kehidupan Casper yang begitu memprihatinkan. Kembali pada Anissa yang menginap di suatu motel. Di televisi terlihat dunia mengalami kekacauan akibat fenomena aneh yang terjadi. Ia lalu mengabari kondisinya kepada ibunya. Di lain sisi, Monty yakin tim penyelamat akan segera tiba. Ia lalu mengambil paksa semua makanan yang lain dan berdalih akan membagi rata makanan tersebut. Ia melakukan voting untuk menjadi pemimpin di sana. Awalnya ia hanya kekurangan 1 suara saja. Monty lalu memaksa Casper untuk memilihnya. Akhirnya Casper setuju Monty memimpin di tempat itu. Kembali pada Ahmed dan Anissa yang berdebat atas semua yang telah terjadi. Anissa dengan tulus mencintai Ahmed. Tiba-tiba Ahmed keluar dari kamarnya dan meminjam telepon untuk menghubungi selingkuhannya. Setelahnya Ahmed kembali ke kamarnya dan tidur di bawah. Sementara itu di Afghanistan, luka di tubuh Trev diobati oleh sang pengembala. Ia menanyakan tentang tempat bernama Disu. Ternyata pengembala itu tahu tempat tersebut. Mereka berencana berangkat esok hari. Di lain sisi, Casper melihat keadaan gurunya yang mulai parah. Bahkan gurunya itu mengalami demam akibat lukanya yang terinfeksi. Casper berterima kasih atas Jamila yang peduli dengannya. Casper diam-diam melukis wajah Jamila ketika tidur. Kembali pada Mitsuki yang berhasil menemukan hasil rekaman pesawat Hinata. Ia begitu senang bisa melihat Hinata kembali. Dia terkejut ketika melihat pesawat luar angkasa Hinata yang meledak secara tiba-tiba. Ada sesuatu yang menyerang mereka dan terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Waju, waju." Sayangnya petugas keamanan berhasil masuk ke ruangan itu. Terlihat keadaan Casper dan teman-temannya yang begitu memprihatinkan. Mereka tak kunjung mendapatkan bala bantuan. Casper terbangun dan melihat keadaan gurunya yang ternyata telah tiada. Mereka begitu bersedih atas kematian Tuan Edward. Di sisi lain, Anissa terbangun dari tidurnya. Dia mendapati Ahmed sedang asik bermain ponselnya. Sepertinya ada yang disembunyikan Ahmed kepada Anissa. Pagi harinya, Sarah dan Luke membicarakan hubungan kedua orang tua mereka yang mulai renggang. Di tengah obrolan, Sarah menanyakan sebuah benda yang aneh di tas milik Luke. Luke berkata jika ia menemukan benda tersebut dan melarang Sarah menyentuhnya. Tak lama kemudian, mereka harus segera pergi dari wilayah itu karena terjadi banyak serangan di dekat wilayah tersebut. Tentara bahkan melakukan evakuasi besar-besaran dan menyuruh penduduk pergi ke tempat yang lebih aman. Terlihat Ahmed pergi sejenak dari mobil. Di sana Anissa melihat isi ponsel Ahmed yang membuktikan bahwa Ahmed selama ini mengkhawatirkan selingkuhannya. Lantaran selingkuhannya itu sedang mengandung anaknya. Hal itu membuat hati Anissa hancur melihat kelakuan suaminya tersebut. Anissa lantas mengunci pintu mobil, membuat anaknya bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Beruntung Anissa kembali membuka pintu mobil dan terlihat Anissa terdiam tak tahu harus berbuat apa. Di Afghanistan, Trev masih mengikuti pengembala yang ia temui.
Terlihat sang pengembala begitu senang karena menemukan kambing miliknya yang hilang. Namun berbeda dengan Trev yang begitu marah selama ini ia mengikuti pengembala untuk mencari anak buahnya. Tiba-tiba saja radar memberitahu jika salah satu anak buah Trev berada di dekat tempat itu. Sementara itu di Tokyo, Mitsuki dan para petinggi antariksa Jepang sedang berdiskusi penyebab hancurnya roket yang ditumpangi Hinata. Namun Kapten Hashimoto mengira jika sampah antariksa yang menghancurkannya. Mitsuki tetap teguh dengan pendiriannya. Mitsuki kecewa dengan Saito yang tak jujur kepada Kapten Hashimoto. Menurutnya Hinata memberikan sebuah petunjuk kepada mereka bahwa ada sesuatu yang menyerang pesawat itu. Kembali pada Casper dan teman-temannya yang mulai panik karena bala bantuan tak kunjung datang. Terlihat Monty begitu otoriter untuk menjatah persediaan makanan membuat semua siswa mulai muak kepadanya. Casper yang muak dengan kelakuan Monty membatalkan pilihan suaranya membuat Monty tak bisa memimpin lagi. Monty yang licik memberitahu rahasia kelam milik Casper kepada yang lainnya agar Casper menjadi malu. Namun Casper tak peduli dan berniat memanjat tebing itu untuk keluar dari jurang. Casper terus melakukannya membuat yang lain tertegun. Di lain sisi, Luke ingin buang air kecil, namun Anissa melarang Ahmed untuk berhenti. Anissa kemudian menginterogasi Ahmed terkait selingkuhannya itu. Di saat Anissa dan Ahmed sedang berdebat, tiba-tiba Ahmed menghentikan mobilnya karena Luke ingin buang air kecil. Di sini Anissa begitu marah dengan Ahmed atas semua yang ia lakukan kepadanya. Tiba-tiba Sarah melihat Luke yang sudah tak ada di dekat mobil. Namun Anissa dan Ahmed masih saja berdebat atas yang terjadi. Hingga mereka sadar jika Luke sudah tak ada di dekat mereka. Di lain tempat, Casper masih berjuang keluar dari dalam jurang. Bahkan teman-temannya memberikan semangat kepadanya agar tidak terjatuh. Mereka akhirnya mengikuti langkah Casper untuk menaiki tebing itu. Setelah beberapa saat, Casper akhirnya berhasil keluar dari dalam tebing, membuat mereka percaya tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Tampak Casper yang terkejut melihat sesuatu. Di Jepang, Mitsuki mendatangi rumah Hinata. Mitsuki hendak menemui ayah Hinata yang sedang berkabung. Ketika Mitsuki sudah di dalam, ia melihat beberapa benda milik Hinata yang membuatnya ingat dengan sahabatnya itu. Disiarkan di berita bahwa seluruh dunia sedang dilanda kekacauan dari sumber yang belum diketahui asalnya. Ayah Hinata begitu bersedih atas hilangnya putri tercintanya. Sementara itu di Afghanistan, Trev masih mencari keberadaan rekan-rekannya yang lain. Dirinya memasuki wilayah yang begitu sepi. Trev melacak jika salah satu temannya ada di tempat itu. Trev akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Semua orang begitu ketakutan melihat kedatangannya. Hingga Trev berhasil menemukan ruang bawah tanah yang ternyata salah satu pasukannya yang bernama Savage ditemukan dan dirawat oleh seorang dokter. Dokter itu menduga pasukan Amerika yang telah membunuh semua warga yang ada. Ia menjelaskan sebuah pesawat misterius datang dan membunuh semua warga yang ditemukan. Kembali pada Anissa yang mencari keberadaan Luke hingga masuk ke dalam hutan. Sedangkan di London, semua murid berhasil keluar dari jurang. Mereka melihat begitu banyak puing-puing satelit yang berserakan. Hal itu membuat semua murid menyuruh Monty meminta maaf kepada Casper karena menuduh Casper sebagai penyebab terjadinya kecelakaan bus yang menimpa mereka. Disinyalir ini merupakan satelit yang berasal dari Rusia. Casper lalu membuka catatan hariannya yang berisi gambar-gambar aneh dan terlihat sebuah gambar satelit Rusia, membuat Casper kebingungan. Sementara itu Mitsuki masih mengenang Hinata yang masih belum ditemukan. Dirinya percaya jika Hinata masih hidup. Pada malamnya, Anissa, Ahmed, dan Sarah berhasil menemukan sebuah rumah di hutan yang ternyata Luke berada di dalam rumah tersebut. Beruntung Luke ditemukan oleh pasutri yang baik hati. Bahkan mereka disuruh menginap terlebih dahulu di rumah mereka. Di lain sisi, Trev bersama sang dokter bersembunyi dari kejaran para teroris yang mencari keberadaan pasukan Amerika.
Beruntung Trev berhasil menghalau mereka semua hingga sesuatu menyerang teroris itu. Sementara itu, Trev membawa Chavez pergi dari rumah sakit. Sayangnya ketika sampai di mobil, Chavez sudah tiada. Trev begitu marah dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Kembali pada Casper dan yang lain, mereka berencana kembali pulang berjalan kaki. Namun Monty tak setuju dan menyuruh mereka menunggu bantuan di sana. Sayangnya sudah tak ada yang peduli dengan ucapan Monty dan mereka meninggalkan Monty begitu saja. Akhirnya Monty terpaksa mengikuti teman-temannya untuk pulang. Diperlihatkan Luke meminta maaf karena ia bersalah telah kabur karena tak suka melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sedangkan di Tokyo, Mitsuki memberitahu sebuah rekaman yang ia dapatkan di pusat antariksa Jepang. Sebuah kata wajo yang disebutkan berulang kali. Ketika frekuensi suaranya dibesarkan, sebuah anomali terjadi di dalam pasir yang membentuk sesuatu simbol-simbol aneh. Seolah-olah terjadi interaksi antara partikel dan film pun bersambung. Melanjutkan alur cerita film serial Invasion. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Diperlihatkan Trev merenungi kematian teman dekatnya itu, hingga dirinya tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini. Trev kembali ke markasnya dan melihat keadaan sepi, tak ada seorang pun di sana. Ia kemudian memeriksa ruangan demi ruangan, tak ada seorang pun yang ada di markas tersebut. Ia melihat foto anaknya yang membuat Trev semangat kembali untuk pulang ke rumah. Trev lantas menghubungi pusat, memberitahu apa yang terjadi di pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Sayangnya tak ada balasan yang ia terima, membuat Trev begitu frustasi dan kebingungan apa yang terjadi saat ini. Hingga dirinya menemukan sebuah kertas yang menyatakan sebuah evakuasi darurat dilaksanakan seketika. Sebuah serangan muncul dari zat yang tidak dikenali dan bersifat korosif. Dan film pun baru dimulai. Di lain tempat, Ahmed diajak Pak Sutri untuk pergi ke toko mengambil persediaan makanan. Namun Ahmed tak ingin pergi. Akhirnya Anissa yang akan pergi untuk mencari persediaan. Luke meminta agar ibunya tetap berhati-hati. Sedangkan di London, para murid yang selamat dari tebing melihat sebuah truk yang terbengkalai. Mereka begitu senang mendapatkan begitu banyak makanan dalam truk tersebut. Jamila berasumsi jika supir truk mengalami kecelakaan. Alhasil truknya ditinggal begitu saja. Di sana Casper melihat sebuah zat hitam yang berada di bawah tempat duduk sang sopir. Tiba-tiba muncul sebuah frekuensi suara. Casper lantas memanggil Alfie yang tahu cara menggunakan radio. Alfie berusaha meminta bantuan. Diperlihatkan jendela truk yang pecah akibat sesuatu. Ketika Alfie mengganti salurannya, muncul sebuah suara yang mengerikan membuat Casper kembali mengalami kejang-kejang. Sedangkan di Jepang, Mitsuki kembali menemui Hashimoto. Ia menunjukkan rekaman saat hancurnya pesawat Hinata. Mitsuki menjelaskan jika suara wajo itu masih ada. Hal itu menandakan jika para kru masih selamat. Ternyata memang bukan Mitsuki saja yang mendengar suara wajo di pesawat Hinata.
Bahkan sekarang antariksa Jepang sedang mencari tahu apa arti kata wajo. Di lain sisi, Anissa berhasil sampai di sebuah toko. Sayangnya semua persediaan makanan telah habis dijarah manusia, hingga beberapa tentara menemukan Anissa. Anissa lalu memberitahu bahwa dirinya adalah dokter. Para tentara senang karena mereka sedang kekurangan dokter. Mereka akan memberikan Anissa persediaan makanan jika mau menjadi relawan. Akhirnya Anissa akan dibawa pergi bersama para relawan yang lainnya. Kembali ke London, Monty yang geram akhirnya membuang radio itu. Ia beranggapan bahwa teroris telah menyerang membuat kekacauan ini semua terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan Trev begitu kebingungan apa yang terjadi, dirinya lalu menguburkan jasad Savas. Ia berencana pulang kembali ke Amerika meskipun mustahil. Kembali ke London, di sana Casper tahu bahwa yang dikatakan Monty tentang orang tuanya benar adanya. Monty tak ingin pulang dan melihat ayahnya yang selingkuh membuat ibunya depresi. Beruntung Jamila dan Casper berhasil membujuk Monty untuk pulang ke rumah. Sayangnya beberapa dari mereka akan tetap tinggal di truk hingga bantuan datang. Di sisi lain terlihat Anissa sampai di pengungsian dengan banyaknya korban jiwa. Anissa lantas menjadi dokter di tempat itu, membantu para relawan mengobati warga yang terluka. Di sana Anissa melihat sebuah zat hitam aneh yang berada di dalam luka pasien itu. Setelah zat itu diambil, detak jantung sang pasien kembali menjadi normal. Sedangkan di Jepang, Hashimoto memberitahu sebuah suara yang diindikasi sebagai sinyal secara berulang-ulang. Mitsuki menjadi penasaran apa sebenarnya itu alien. Tiba-tiba seseorang menelpon Hashimoto. Ia diberitahu bahwa Amerika dan sekutu mengajak bekerja sama untuk mencari apa yang terjadi. Hashimoto mendukung Mitsuki untuk menyelamatkan Hinata. Ia memberikan kartu akses untuk memasuki ruangan di tempat itu. Di sisi lain, Trev berhasil menghubungi istrinya. Istrinya lalu memberitahu bahwa terjadi sebuah insiden misterius yang terjadi di seluruh dunia. Sayangnya Trev tak tahu semua itu. Lalu ada siaran langsung oleh Presiden Amerika untuk seluruh dunia bahwa ada kejadian darurat penyerangan komunikasi infrastruktur yang mengakibatkan korban jiwa. Ia memberitahu bahwa mereka tak sendirian ada di muka bumi. Sebuah kedatangan alien yang membuat mereka harus bersatu. Mereka akan menghadapi segala macam bahaya bersama-sama. Hal itu membuat Anissa begitu khawatir dengan kondisi keluarganya saat ini. Bahkan dirinya akan segera dipindahkan ke jalan raya karena para warga banyak yang terluka. Sedangkan Trev akan segera pulang menemui keluarganya. Beberapa warga merasa jika semua ucapan presiden hanyalah kebohongan. Namun kenyataannya memang mereka sedang diserang oleh sesuatu. Namun sampai saat ini masih belum diketahui apa yang menyerang mereka. Anissa lantas menghentikan mobil itu dan ia berniat kembali menemui keluarganya. Anissa terus berlari kembali menemui Luke dan Sarah. Di jalan ia melihat beberapa pasukan tewas dengan mengenaskan. Entah sepertinya ada sesuatu yang telah menyerang mereka beberapa waktu lalu. Anissa begitu kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Dia menaiki sebuah mobil militer. Sayangnya mobil itu tak bisa menyala. Akhirnya Anissa mengambil senjata milik salah satu tentara dan segera kembali menemui keluarganya. Anissa akhirnya sampai di rumah yang berada di hutan. Sayangnya keadaan sudah begitu sepi. Ia terus mencari hingga melihat anjing peliharaan pasutri rumah itu tewas mengenaskan. Mendadak sebuah suara mengerikan muncul membuat Anissa ketakutan. Beruntung ia berhasil diselamatkan. Ternyata Ahmed dan yang lainnya masih selamat. Mereka disuruh untuk diam agar tetap aman. Mereka beranggapan para alien itu ingin memakan dan membawa mereka. Anissa lalu menenangkan anak-anaknya dan memberikan permen yang ia temukan.
Terlihat pasutri itu begitu ketakutan. Bahkan istri pemilik rumah beranggapan jika Anissa dan Ahmed membuat persediaan makanan mereka habis. Ia mengusir Anissa dan keluarganya dari rumah itu. Namun sang suami tak setuju dan menyuruh Anissa dan yang lain tetap di loteng. Ketika keributan sedang terjadi, tiba-tiba saja Sarah terjatuh dari loteng membuat dirinya begitu ketakutan dan menangis. Beruntung Anissa berhasil menenangkannya. Anissa harus segera bersembunyi sebelum makhluk itu menemukan mereka berdua. Terlihat para alien itu memburu manusia seperti tikus. Tak lama kemudian sebuah getaran hebat terjadi dan tak sengaja kaki sang istri terjatuh. Ia pun ditarik oleh sesuatu. Ahmed dengan perlahan membawa Luke pergi dari sana. Begitu juga Anissa dan Sarah secara perlahan keluar dari tempat itu. Anissa berusaha menenangkan Sarah yang masih trauma atas yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Ahmed dan Luke berusaha pergi dari rumah itu. Anissa melihat suami dan anaknya di lantai 2 dan memberitahu jika makhluk itu berada di ruang makan. Anissa menyuruh Ahmed untuk segera bergegas pergi dari sana. Dengan perlahan mereka menuruni tangga. Ahmed berencana pergi keluar bersama Luke. Namun Anissa mengajak Luke untuk pergi bersama ibunya. Sementara Ahmed berusaha untuk pergi keluar menyelamatkan diri. Sayangnya makhluk itu muncul kembali. Anissa berusaha memberitahu Ahmed bahwa bahaya telah mendekatinya. Sayang Anissa terlambat hingga Ahmed diserang oleh makhluk tersebut. Mereka berusaha kabur secepat mungkin dari rumah itu. Anissa bergegas membawa anak-anaknya untuk keluar dari sana. Bahkan makhluk tersebut terus mengejar mereka. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, terdengar suara tembakan dari sang pemilik rumah. Anissa bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobil itu. Sayangnya orang itu langsung diserang. Bahkan Anissa yang panik membuat mobilnya tersangkut di batang pohon. Tak disangka makhluk itu menyerang mobil mereka, membuat Anissa bergegas menyelamatkan kedua anaknya itu. Meski telah ditembaki, makhluk itu tetap saja masih hidup. Anissa tak sengaja melihat batu yang ditemukan oleh Luke. Ia menggunakan batu itu untuk menyerang makhluk tersebut. Ternyata usaha Anissa berhasil membuat makhluk itu tewas mengenaskan. Terdengar di radio jika semua wilayah telah diserang oleh makhluk mengerikan ini. Anissa lantas membuang makhluk itu dan segera menjalankan mobilnya. Tiba-tiba Ahmed keluar dari rumah yang ternyata dirinya masih hidup. Namun luka yang ia derita cukup parah, membuat Ahmed harus segera mendapatkan pertolongan. Dan film pun bersambung. Melanjutkan alur cerita film serial Invasion episode 7 dan 8. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Terlihat Anissa masih berusaha mencari pertolongan untuk menyelamatkan Ahmed. Anissa menanyakan benda aneh yang ditemukan oleh Luke. Sayangnya belum sempat Luke menjawabnya, Ahmed mengalami pendarahan hebat. Dan film pun baru dimulai. Di Afghanistan, Trev mengunjungi markas lainnya. Sayangnya di tempat itu sudah terjadi kekacauan yang sama. Terlihat mayat pasukan yang habis terbakar sesuatu. Tiba-tiba, Trev menemukan satu keluarga yang berusaha kabur dari sesuatu. Orang itu memberitahu bahwa terjadi pertempuran hebat antara pasukan Amerika melawan sesuatu yang belum diketahui saat ini. Orang itu menjelaskan bahwa markas Angkatan Udara Amerika di Timur Tengah telah hancur. Orang itu lalu memberikan makanan kepada Trev. Dia berasumsi jika masih ada bandara di kota Kabul. Alhasil, Trev akan bersama mereka menuju tempat tersebut. Sementara itu di London, Casper dan teman-temannya telah sampai di kota.
Sayangnya tak ada siapapun di tempat tersebut, hingga satu mobil dengan cepat mengarah mereka. Casper dengan berani menghentikan mobil itu. Di sana terdapat seorang wanita yang begitu depresi dan pergi menjauh dari kota London. Mereka penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Wanita itu memberitahu bahwa semua keluarganya telah tewas dibunuh oleh makhluk yang belum diketahui asalnya saat ini. Wanita itu menjelaskan bahwa seluruh dunia sedang diserang oleh alien. Awalnya para remaja itu tak percaya dengan alien, namun wanita itu berhasil meyakinkan mereka. Casper dan yang lain hendak kembali menemui orang tua mereka. Wanita itu tak ingin kembali ke kota, namun Casper dan yang lain tetap memaksa. Di Jepang, Mitsuki berencana pergi ke suatu tempat. Ia berencana mencari tahu siapa yang telah menyerang pesawat Hoshi. Kepercayaan Kapten Hashimoto untuk menyelamatkan semua orang diserahkan kepada Mitsuki. Sementara itu, Anissa berusaha mengobati luka yang Ahmed derita. Luke dan Sarah hanya bisa melihat bagaimana ibunya berjuang menyelamatkan ayahnya. Beruntung Ahmed berhasil bernafas kembali. Ahmed berterima kasih kepada Anissa. Di lain sisi, Trev berjuang sampai ke Kabul. Trev melihat keluarga Pak Tua yang begitu tenang meski dalam keadaan penyerangan para alien. Pak Tua menjelaskan bahwa anak-anaknya sudah biasa berada di medan perang, hingga menjadikan hal ini sudah seperti kehidupan biasanya. Mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup tanpa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Sedangkan di Jepang, Mitsuki berhasil menemui pusat kendali radio antariksa. Ia menyuruh semua staf yang ada di tempat itu membuat transmisi, mengirimkan sinyal kembali untuk membuat sebuah balasan dari para alien. Sedangkan di London, wanita itu ternyata mengantarkan Casper dan yang lain, meski wanita itu telah memperingatkan mereka bahwa di kota London begitu bahaya, namun mereka tetap ingin kembali ke rumahnya masing-masing. Di sana para remaja itu terkejut. Kekacauan yang terjadi di kota, bahkan tak nampak seorang pun ada di tempat tersebut. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing, seperti tak terjadi apapun saat ini. Di sana, Monty meminta maaf kepada Casper atas semua yang telah ia lakukan. Casper dan Jamila akhirnya pergi berdua karena rumah mereka satu arah. Kembali pada Anissa dan keluarganya yang sementara pergi ke sebuah toko untuk mencari persediaan makanan. Terlihat hubungan keluarga mereka yang mulai harmonis. Meskipun Anissa masih sakit hati atas apa yang dilakukan Ahmed kepadanya. Kembali ke Tokyo, Mitsuki berhasil mendapatkan suara sinyal dari makhluk itu. Sebuah suara yang dianggap sebagai radio rusak yang ternyata sebuah gelombang jaringan yang menyatu. Mitsuki ingin mengetahui asal suara tersebut. Kembali lagi kepada Anissa yang berhasil sampai di tempat pengungsian. Di sana ia bertemu dengan Dr. Barton yang mengira Anissa telah mati. Mereka bersyukur jika Anissa masih hidup karena saat ini tempat tersebut kekurangan ahli medis. Sedangkan di London, Jamila menanyakan apakah Casper sudah mengetahui semua yang akan terjadi saat ini. Karena semua gambar Casper menjadi kenyataan tentang alien dan segala hal yang terjadi saat ini. Casper menjelaskan bahwa semua yang ada di gambarnya muncul di kepalanya ketika epilepsi. Tiba-tiba mereka melihat ada alien yang datang. Hal itu membuat Casper dan Jamila bersembunyi. Mereka begitu ketakutan. Setelah alien itu pergi, mereka bergegas pergi ke rumah melihat kondisi keluarga mereka masing-masing. Sementara itu di Afghanistan, Trev berhasil sampai di Kabul. Mereka berusaha masuk ke dalam pesawat yang terakhir. Beruntung karena Trev seorang marinir Amerika, ia diizinkan untuk masuk. Sayangnya keluarga itu tak bisa masuk karena tak memiliki cukup uang. Akhirnya Trev menggadai senjata miliknya yang berharga ribuan dolar agar keluarga itu bisa diselamatkan. Kembali ke Tokyo di mana Mitsuki berhasil menemukan sebuah sinyal yang diberikan oleh pesawat Hoshi yang ditumpangi Hinata. Mitsuki menyuruh mencari lokasi di mana keberadaan Hinata berada saat ini. Sayangnya saat semuanya hampir saja terkuak,
pemerintah Jepang berhasil sampai di sana dan menggagalkan rencana Mitsuki yang sudah di depan mata. Di lain sisi, Trev akhirnya sampai di suatu bandara. Ia bukannya sampai di Amerika, malah menuju ke kota London di Inggris. Trev lalu meminta kepada pimpinan markas Inggris untuk membawanya terbang ke Amerika. Sayangnya kondisi saat itu tak memungkinkan adanya terbang jarak jauh karena sistem kendali sedang lumpuh. Dengan bersusah payah ia meminta tumpangan. Akhirnya Trev akan mendapatkan tumpangan menuju Amerika melalui lautan. Di tempat lain, Anissa sedang mengobrol bersama Dr. Barton. Bahkan di sana Barton berencana menunjukkan sesuatu kepada Anissa. Di tempat yang sama, Luke bertemu dengan seorang bocil bernama Jack. Jack berniat menunjukkan sesuatu yang keren namun mengerikan. Di Jepang, Mitsuki mencoba menjelaskan kepada tentara jika dirinya tak segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka dunia akan segera hancur. Namun tentara itu hanya diam. Di luar, Kapten Hashimoto akhirnya sampai di tempat itu. Ia menemui Mitsuki dan meminta agar Mitsuki memberikan koordinat terakhir pesawat Hoshi. Tak disangka para alien itu menyandra pesawat tersebut. Namun Mitsuki menolak hal itu jika bukan dirinya yang berkomunikasi. Kapten Hashimoto tak ada pilihan lain, akhirnya setuju dengan Mitsuki. Di London, Casper sampai di rumahnya. Jamila sementara ini ikut melihat kondisi Ibu Casper. Sayangnya mereka terlambat dan melihat Ibu Casper yang sudah tewas mengenaskan. Jamila lalu menenangkan Casper yang bersedih. Trev lalu menuju ke pelabuhan. Ia merasa aneh dengan kekacauan yang terjadi di kota tersebut. Bahkan terjadi blokade di mana-mana. Ia kemudian melanjutkannya dengan berjalan kaki hingga melihat kondisi kota London yang sudah kacau balau. Setelahnya, Trev berusaha menghubungi keluarganya. Di sana ia mendengar pesan darurat dari istrinya yang memberitahu bahwa semua berlari dan bersembunyi. Istri Trev beranggapan jika perang itu tak bisa dimenangkan manusia, ia akan selalu mencintai Trev untuk selamanya. Kembali pada Anissa dan Barton. Di sana Anissa melihat jumlah persediaan mereka yang mulai sedikit. Namun Barton yakin mereka bisa melewati ini semua bersama-sama. Tak disangka Barton menyukai Anissa dan begitu juga Anissa yang membalas Barton karena selama ini tak pernah mendapatkan kasih sayang oleh Ahmed. Sedangkan Ahmed dan Sarah sedang mencari keberadaan Anissa dan Luke. Sementara itu, Luke diajak Jack melihat beberapa jasad manusia yang dibunuh oleh para alien. Jack menjelaskan jika para alien tidak bisa dibunuh, namun Luke menyanggahnya dan memberitahu jika ibunya telah membunuh satu alien. Hal itu membuat Jack penasaran bagaimana caranya. Sedangkan di London, Casper memberitahu bahwa dirinya selalu kabur dari alien yang masuk ke dalam pikirannya. Mungkin saat ini waktu yang tepat untuk berbicara kepada mereka tentang semuanya. Casper berencana membalaskan dendam kematian ibunya. Ia berencana melawan mereka semua. Casper dan Jamila akan menuju rumah sakit untuk mencari obat ketika Casper mengalami kejang-kejang. Di Tokyo, Mitsuki berusaha untuk memberikan sebuah pesan kepada para alien. Sayangnya hingga saat ini belum ada balasan dari mereka maupun awak Hoshi yang selamat. Tanpa sengaja, Saito memberitahu perasaannya kepada Mitsuki. Sayangnya Mitsuki hanya cinta kepada Hinata. Kembali pada Casper dan Jamila ketika mereka hendak menuju rumah sakit. Terlihat beberapa tentara masih berjibaku melawan para alien yang berdatangan. Mereka lantas bersembunyi ke dalam bar dan bertemu dengan Trev yang sedang depresi. Mereka meminta kepada Trev untuk mengantarkan Casper menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan umat manusia. Sayangnya Trev tak percaya omong kosong itu. Jamila lalu menunjukkan gambar milik Luke. Ketika Trev melihatnya, ia pun terkejut. Casper menggambarkan lambang pasukannya dan beberapa pasukan yang dibantai habis oleh para alien. Sontak hal itu membuat Trev percaya dan mereka bergegas pergi menuju rumah sakit. Kembali pada Anissa yang mencari keberadaan keluarganya namun tak ada di ruangan. Anissa terus mencari hingga ia melihat Luke sedang mendekatkan batu hitam membuat zat alien menghilang. Di Tokyo, Mitsuki masih terus mencari cara untuk berkomunikasi kepada para alien.
Ia menggunakan seluruh kemampuannya, namun alien itu begitu cerdas. Mitsuki lantas mengirim transmisi berupa file kepada alien, yang ternyata semua video tentang Hinata selama ini. Ia ingin agar para alien melihat bahwa kehidupan di bumi yang aman dan damai. Mitsuki telah membajak transmisi alien, membuat para alien bisa melihatnya. Ternyata hal itu berhasil hingga terhubung di jaringan pesawat Hoshi. Mitsuki tersadar akan hal itu dan mendengar suara Wajo. Ia bergegas membalas pesan itu dan berkata, Hinata. Terlihat kenangan masa lalu Hinata dan Mitsuki. Ketika Hinata pertama kali ke rumah Mitsuki, ia memberitahu bahwa menyukai sebuah musik bernama Bowie. Nampak Hinata menyukai Mitsuki melebihi dirinya sendiri. Kembali di masa sekarang, terlihat Hinata ternyata masih hidup. Ia melihat sebuah titik putih yang merupakan pesawat Hoshi. Ia mendekati pesawat itu hingga melihat pesan yang dikirimkan oleh Mitsuki. Ketika Hinata ingin membalas pesan itu, sayangnya tabung oksigennya mulai menipis. Alhasil ia hanya bisa memberikan suara Wajo. Dan itulah yang didengar oleh Mitsuki di bumi. Ia tahu jika Hinata masih hidup. Dan film pun baru dimulai. Di London, Trev bersama Casper dan Jamila berusaha mencari dokter untuk membantu Casper melawan para alien. Jamila tak bisa menemukan ibunya di sana yang merupakan seorang dokter. Jamila lantas memanggil dokter neurologi. Sayangnya dokter itu menganggap bahwa Jamila hanya bercanda. Ketika sang dokter ingin mengusir Casper dan Jamila, Trev datang dan meminta bantuan kepada dokter itu untuk membantu mereka saat ini. Setelah dokter itu memeriksa Casper, tak ada yang janggal terhadapnya. Namun Trev memohon agar dokter membantu Casper untuk X-ray. Ia yakin pasti ada alasan dirinya di London dan bertemu dengan Casper. Kembali pada Anissa ketika ia mendekatkan benda aneh yang ditemukan Luke, zat korosif dari alien yang diberi larutan asam mulai hancur seketika. Hal itu membuat para tentara senang dan berencana membawa Anissa sekeluarga menuju Pentagon untuk penelitian lebih lanjut. Di luar terlihat para warga begitu ketakutan dan menganggap jika Luke dan keluarganya merupakan alien. Sedangkan di Jepang, Mitsuki kembali mendapatkan pesan dari Hinata. Ketika Hinata berkata, "Serang," tiba-tiba ia kesakitan dan berkata, "Selamatkan kami." Menurut kolonel Amerika, jika itu adalah musuh yang menyamar menjadi Hinata. Menurut kolonel, sinyal itu memudahkan mereka untuk menyerang pesawat alien dengan bom nuklir. Ahli bahasa Amerika menjelaskan jika Hinata berbicara tanpa mengeluarkan sebuah gelombang. Ia berasumsi jika itu alien dan bukanlah Hinata. Sementara itu ayah Hinata memberitahu memang itu adalah suara anaknya, namun Hinata tak bernafas. Kemungkinan besar alien sudah berpura-pura menjadi Hinata. Kembali ke London, Casper akan dimasukkan ke dalam tabung neurologi untuk mengetahui saraf otaknya. Trev membantu Casper untuk tetap santai dalam menjalani neurologi. Di sana, Trev akhirnya mengetahui penderitaan Casper yang ditinggal ayahnya dan ibunya yang tewas oleh alien. Akhirnya, dokter melakukan neurologi. Kembali pada Anissa dan para tentara yang tiba-tiba saja diserang oleh warga sipil yang hendak membunuh Anissa sekeluarga. Terjadi baku tembak di antara kedua kubu tersebut, hingga mobil yang ditumpangi Anissa terguling. Sedangkan di London, Casper mulai merasakan alien ada di mana-mana. Dia menyebutkan kata Wajo. Dokter bingung di dalam otak Casper begitu banyak pergerakan saraf di dalamnya. Bahkan dia juga menyebut nama Mitsuki. Trev akhirnya menyadari jika Casper bisa melihat apa yang alien lihat saat ini. Casper mendadak sadar dan memberitahu jika para alien sedang menuju ke rumah sakit.
Sementara itu Jamila yang mencari ibunya melihat jika alien yang ada di luar mulai mendekati rumah sakit. Hal itu membuat semuanya ketakutan. Sedangkan Casper hendak menolong Jamila. Sayangnya Trev tak ingin ambil resiko. Namun Casper tetap mengajak Trev untuk menyelamatkan Jamila karena masih ada waktu. Beruntung Casper berhasil menemukan Jamila. Mereka harus segera bersembunyi karena alien itu mulai berdatangan. Sementara itu Mitsuki marah karena alat komunikasi dengan Hinata telah terputus. Mereka meyakinkan Mitsuki bahwa itu bukanlah Hinata. Bahkan militer Amerika telah melakukan rencana untuk menembakkan bom nuklir. Kapten Hashimoto merasa jika itu memang Hinata, maka harus ada bukti yang valid. Akhirnya Mitsuki mencoba membuktikan jika itu adalah Hinata. Di lain sisi, Anissa dan keluarganya terus dikejar oleh para warga yang menduga mereka adalah alien. Para warga berusaha merayu mereka agar keluar dari persembunyian. Di sana Ahmed akan mengulur waktu hingga Anissa dan anak-anaknya bisa pergi menjauh. Sedangkan di London, Trev bersama Casper dan Jamila masih bersembunyi dari alien yang kejam. Mereka bahkan melihat beberapa warga yang ketakutan di rumah sakit, hingga salah satu alien datang dan mulai merasakan keberadaan Casper. Alien itu mulai masuk ke dalam untuk menangkap Casper, namun Trev menyuruh mereka segera kabur dari tempat itu. Ketika mereka terpojok, Trev menyuruh Jamila dan Casper bersembunyi sementara dirinya akan menghadapi alien tersebut. Trev menggunakan pemadam api untuk menghancurkan alien itu. Dampaknya Casper juga merasakan kepanasan, namun usaha Trev ternyata berhasil membuat alien itu tak berdaya. Sayangnya terdapat satu alien lagi yang datang. Trev menyuruh mereka untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Kembali pada Anissa yang berusaha membawa anaknya menjauh. Sementara itu Ahmed bertemu dengan salah satu tentara yang berkhianat. Awalnya tentara itu meyakinkan Ahmed jika mereka hanya ingin membantu Ahmed dan keluarganya. Namun Ahmed mendengar ketika tentara itu memberitahu warga sipil untuk membunuh Anissa jika ditemukan. Akhirnya Ahmed mengorbankan dirinya agar Anissa dan kedua anaknya bisa kabur sejauh mungkin. Sementara itu Casper, Jamila, dan Trev terkepung oleh para alien yang berdatangan. Sekarang jumlah mereka ada 3 yang membuat Trev tak bisa melakukan apapun. Kembali pada Anissa yang kurang hati-hati hingga terjatuh di sebuah jurang yang terdapat zat alien di dalamnya. Ia menggunakan batu itu untuk melewati zat beracun tersebut. Sedangkan di Jepang, Mitsuki kembali berkomunikasi dengan Hinata. Bahkan Hinata membalas pertanyaan Mitsuki tentang kenangan pertama kali ketika mereka bertemu. Hinata memutar musik Bowie, sebuah lagu kesukaannya. Namun seketika musik itu berhenti berputar. Mitsuki lalu mendatangi kolonel dan memberitahu jika itu benar Hinata. Namun kolonel tak bisa berbuat apapun karena mereka akan menyelamatkan miliaran nyawa dengan mengorbankan satu nyawa. Dan itu akan terjadi beberapa menit lagi. Sementara itu Casper merasakan semua alien berada di kepalanya. Bahkan dirinya juga terhubung kepada mereka. Casper lalu memerintahkan para alien untuk berhenti. Anehnya mereka benar-benar berhenti bergerak, membuat Trev dan Jamila keheranan. Sayangnya hal itu membuat Casper melemah. Beberapa menit kemudian Casper kehilangan kesadarannya, bahkan dia berhenti bernafas. Hingga terlihat di langit bahwa sebuah nuklir telah meledakkan sesuatu di angkasa. Cahaya yang ditimbulkan bisa dilihat di seluruh penjuru dunia. Disiarkan di seluruh dunia bahwa alien berhasil dikalahkan. Namun Mitsuki masih bersedih atas kematian Hinata. Namun apa daya, itu semua harus dilakukan agar manusia dapat diselamatkan. Sementara di London, Trev meminta agar dokter mengobati Casper. Sayangnya otak milik Casper tak berfungsi lagi. Dokter menyatakan bahwa Casper telah meninggal dunia. Jamila begitu bersedih atas kepergian sahabatnya itu.
Di lain sisi, Anissa bersama anak-anaknya kembali melihat kondisi Ahmed. Sayangnya Ahmed sudah tak ada, hanya tersisa darahnya di tempat tersebut. Anissa lalu memberitahukan perihal kematian Ahmed kepada anak-anaknya. Hal itu membuat Sarah dan Luke begitu bersedih. Di Jepang, semua warga begitu senang dan merayakan kemenangan itu di jalan raya. Nampak Mitsuki yang masih begitu murung. Ia kembali melihat barang-barang milik Hinata yang masih ada. Sedangkan di London, Trev berniat untuk kembali ke Amerika. Jamila begitu kesal karena Trev tak bisa menyelamatkan Casper. Sayangnya memang itu kenyataan pahit yang harus mereka terima. Jamila menjelaskan bahwa Casper yang telah menghentikan ini semua. Sementara Trev berasumsi jika bom nuklir yang menghancurkan para alien. Sebelum Trev pergi, Jamila memberikan buku milik Casper kepadanya. Bahkan Trev dan pasukan lainnya dianggap sebagai pahlawan oleh warga London. Trev hanya berjalan termenung melihat situasi saat ini. Trev kembali menelpon ke pangkalan militer untuk meminta tumpangan pesawat. Sementara itu, Anissa dan anak-anaknya menemukan sebuah rumah yang tak berpenghuni di hutan. Mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Terdengar di sebuah berita bahwa dunia sudah aman karena para alien sudah dimusnahkan. Luke menanyakan kenapa mereka di sana dan tak kembali ke rumah. Namun Anissa tak ingin kembali ke kota setelah semua yang menimpa mereka. Dirinya tak bisa percaya dengan siapapun saat ini. Kembali ke Jepang di mana Mitsuki menemui seorang biksu. Di sana biksu itu menjelaskan jika para alien datang ke bumi untuk menguji manusia. Mitsuki hendak menjadi biksu dan melupakan semua masa lalunya. Dia berniat memulai lembaran baru. Sementara itu Jamila masih berharap jika Casper masih hidup kembali. Dia menyalakan musik dan mendengarkannya bersama Casper. Setelahnya Jamila bertemu kembali dengan ibunya. Di sisi lain, Trev sudah berada di pesawat untuk kembali menemui istrinya. Kembali pada Anissa dan anak-anaknya yang telah mengikhlaskan kepergian Ahmed. Sedangkan di sebuah hutan Amazon, terlihat sebuah pesawat alien yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Amerika. Beberapa ilmuwan mulai mencari tahu apa yang ada di dalam pesawat tersebut. Mereka merasakan sebuah gelombang aneh yang muncul di dalam pesawat alien tersebut. Kembali pada Trev yang telah sampai di depan rumahnya. Akhirnya Trev kembali bertemu dengan istri tercintanya. Diketahui jika anak Trev telah tiada, namun mereka berencana memulai lembaran baru bersama-sama. Pada malamnya Luke membuang benda aneh yang ia temukan. Namun saat ia melihat ke angkasa, terlihat sebuah anomali yang terjadi. Di Jepang, Mitsuki kembali melihat sinyal yang pernah ia kirimkan kepada Hinata. Nampak sinyal itu masih menyala dan membuat Mitsuki terkejut akan hal tersebut. Sementara itu, Trev yang sedang pergi ke pantai bersama istrinya melihat kembali buku peninggalan Casper. Ia membaca buku itu dan menemukan sebuah kertas yang terdapat sebuah kata bahasa Jepang yang diulang-ulang. Ketika Trev menerjemahkannya, kata tersebut memiliki arti bintang. Kembali pada Luke yang mengambil batu itu lagi dan melihat ada sebuah anomali terjadi pada benda tersebut. Begitu juga Mitsuki yang mendapatkan sinyal dari para alien. Sedangkan Casper bermimpi pada masa lalunya yang buruk hingga bertemu ayah Hinata yang telah mencari Casper selama ini. Ia memberikan hadiah kepada Casper sebuah kompas milik Hinata. Tiba-tiba ayah Hinata menghilang begitu saja. Casper lalu mengikuti kemana arah kompas tersebut. Mitsuki, Trev, Luke maupun Anissa sama-sama terkejut melihat sebuah pesawat alien raksasa yang ada di hadapan mereka. Dan film pun tamat. Sayang film serial ini masih belum ada kelanjutannya. Masih banyak sekali pertanyaan di film ini seperti kemana para korban yang disandra oleh para alien. Polisi di awal episode 1, awak pesawat Hoshi, dan apa tujuan sebenarnya para alien datang ke bumi. Bahkan saya masih penasaran dari mana asal batu yang ditemukan oleh Luke. Ketika Anissa bertanya, Luke masih belum sempat menjawabnya. Mungkin di season 2 semua pertanyaan itu akan terjawab.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.